Seusai tidak ada kabar beberapa waktu, penyelenggara acara atau I.O. dan Stop Fest akhirnya buka suara. Konser musik yang seharusnya akan menampilkan total 8 musisi tersebut batal digelar pada Sabtu 22 Juli lalu. Penasihat hukum dan Stop Fest, Guru Teguh Jendradi menyampaikan kronologi batalnya konser hingga berujung pada kericuhan ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, baik, Firda dan Tribuners, selamat siang. Dapat saya sampaikan bahwa beberapa hari lalu, pada tanggal atau pada hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023, telah terjadi pembatalan konser atau konser yang gagal digelar di Desa Lomaju, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, di mana konser tersebut gagal batal digelar dikarenakan pihak I.O. tidak atau belum melunasi vendor sound system. Di mana setelah beberapa hari menghilang, akhirnya pihak I.O. atau event organizer yang menyelenggarakan acara atau konser tersebut akhirnya buka suara, di mana mereka melakukan klarifikasi di Mapolres Karanganyar pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 kemarin, di mana mereka menyampaikan alasan mereka ataupun memberi keterangan hingga akhirnya konser tersebut batal digelar, di mana mereka menyampaikan bahwa memohon maaf kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Karanganyar khususnya maupun penonton yang hadir, karena di mana mereka sudah membeli tiket namun tidak jadi menonton konser mungkin musisi yang mereka idolakan. Tapi dari pihak I.O. sendiri mengatakan bahwa baru buka suara dikarenakan baru menjalani perawatan dikarenakan kesehatan yang kurang stabil, hingga pada akhirnya mereka mau buka suara yang difasilitasi oleh Polres Karanganyar, di mana ia menjelaskan melalui penasehat hukum mereka menjelaskan bahwa awalnya para pihak I.O. ini sudah yakin 100% bisa ataupun sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan 100% bisa menggelar acara konser musik yang bertajuk dan Stop Fest tersebut. Kemudian setelah itu uh, mereka sudah melakukan persiapan sejauh hari sebelumnya, dan pada seharusnya konser musik tersebut seharusnya sudah mulai digelar pada pukul 3 sore, namun hingga pukul 6 sore itu pihak vendor sound system belum mau menyalakan sound systemnya, sehingga konser pun berakhir ricuh, tidak dapat digelar dan akhirnya berakhir ricuh, di mana berdasarkan keterangan dari pihak I.O. maksud saya, awalnya sudah menjalin kesepakatan antara keduanya, di mana pihak vendor sound system ini meminta agar melakukan pelunasan setelah after ataupun setelah break maghrib. Mereka meminta pelunasan, namun menurut keterangan dari penasihat hukum itu sendiri, penasihat hukum I.O. mengatakan bahwa uh, pihak EU sebenarnya sudah menjaminkan kendaraan berupa mobil dan jaminan yang lainnya kepada pihak vendor untuk agar konser tetap lanjut. Tapi menurut namun dari pihak vendornya tidak mau dan mengatakan bahwa uh, pembayaran atau pelunasan tersebut harus dilakukan secara tunai atau cash, sehingga karena tidak ada dan penonton juga belum masuk, akhirnya band atau sound system akhirnya tidak dinyalakan hingga malam hari dan berujung kericuhan tersebut. Kemudian setelah itu pihak vendor ataupun pihak I.O. Kemudian diamankan oleh polisi, di mana pada saat acara tersebut sebenarnya sudah ada 6.000 orang yang akan memasuki lokasi konser atau ingin menonton, namun dan potensi untuk membayar atau mengcover kekurangan itu sebenarnya masih tercukupi, namun ternyata dari pihak vendor dengan pihak I.O. ini tidak ada kata kesepakatan, sehingga konser batal digelar. Kemudian dari kejadian tersebut pihak I.O.
berkomitmen atau berjanji akan mengembalikan uang ganti rugi ataupun mengembalikan biaya pembelian tiket Don't Stop Fest tersebut yang akan dilakukan mulai tanggal 5 sampai 12 Agustus tahun 2023 mendatang. Lokasinya berada di Polsek Colomadu. Untuk keterangan ataupun petunjuk teknis lebih lanjut akan dijelaskan melalui Instagram official mereka, yakni Don't Stop _fest titik 23. Kemudian sementara ini selain kerugian dialami oleh penonton, kerugian juga dialami oleh UMKM yang membuka stand di sana, sehingga saat ini sementara pihak IO menanggung kerugian kurang lebih 200 juta rupiah, dan itu belum kerugian-kerugian yang lain. Sementara untuk itu, dari keterangan dari pihak Polres Karanganyar sendiri, apakah nantinya setelah mengganti rugi proses hukum akan selesai, pihaknya belum bisa memberi kepastian dikarenakan nanti masih akan melakukan serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan apakah nanti proses hukum tetap berlanjut ataupun atau bagaimana nanti menunggu perkembangan lebih lanjutnya. Begitu Vida dapat saya sampaikan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan berikut wawancara dari penasihat hukum IO Don't Stop Fest, Guru Teguh Jendradi. Berikut liputannya untuk Anda. Yang pertama berkaitan dengan vendor dalam hal ini, karena yang lain tidak ada masalah sebenarnya dari vendor ini. Dia dalam perjanjian yang disampaikan kepada kita, tertulis di sini adalah sewa sound system. Rincian dan sebagainya kita tidak melihat apapun itu, namun di sini tertuang nilai 170 juta. Betul. Dari 170 juta ini pihak kami sudah membayarkan 44 juta sebagai DP. Dan di situ sudah pihak vendor ini dalam hal ini atas nama Embos, Saudara Damar itu menyampaikan bahwa pembayaran bisa dilakukan setelah after break maghrib. Jadi mereka saat itu hanya melakukan cek sound, namun belum perform sama sekali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.